Awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari anak firmatil iman wal Islam asyhadu la ilaha illallah wa syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Shallallahu alaihi wa sallam wa Muhammadan ba'du. Jamaah mahasiswa Islam rahimahullah, baik yang di saling masjid dan baik yang on air khususnya. Baik, kita mulai pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini judulnya muamalah riba haram jual beli yang halal. Dan ini kita hari ini bersyukur Al-Baqarah tamat ya. Alhamdulillah, kita harus bersyukur betul ini sudah bisa menyelesaikan Al-Fatihah dan Al-Baqarah tafsirnya ya. Jadi bersyukur dulu. Nanti Sabtu depan saya minta saya Pak Rizal mana? Kok nggak bisa gerak ini ya? PPT-nya hilang iya menyiarkan itu yang nggak boleh, menyiarkan itu nggak boleh ya. Kalau udah takmir, udah ambil itu udah haknya mereka ya, itu mau diapain ya. Nah, kemudian yang kedua yang lebih baik lagi, wa inna khutuha wa tuha fuqara wa huwa khairul lakum. Ini yang lebih baik, artinya di sini sembunyi dan untuk orang fakir jauh lebih baik. Artinya ayatul ula wa sufra juga dari tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, itu maksudnya ya. Jadi yang pertama di ayat 21 dengan ayat berikutnya kita lihat Allah beri hidayah untuk yang dikehendaki. Ini ditanyakan Pak Yusman, bagaimana dahlan iskat itu ya. Kalau Allah berkehendak ya sudah dia sesat ya. Sesat ya sesat berarti nggak bisa lagi diselamatkan dunia akhiratnya gitu ya. Dan yang kedua, perintah Allah perintahkan hartamu untuk mencari mardatillah dari Allah ya. Allah yahdi man yasha, jadi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk hidayah pada siapapun, tidak ada yang mampu bisa menghalangi jika Allah telah berkehendak. Ya. Kemudian lama tunfikuna illa tiga awasbillah, mardatillah Allah itu penting sekali. Apa yang kita kerjakan ini hendaknya Allah selalu ridho. Ya. Ya. Kemudian yang alat 273 ini ya, intinya muhajirin saat hijrah tidak mengemis, maka perlu sedekah sebab tidak mau mengemis. Itu ketika terjadi perpindahannya Nabi Muhammad dan rombongan muhajirin ke Mekah, kemudian di sana para muhajirin ini kehabisan bekal macam-macam, itu perlu dikasih sedekah itu maksudnya. Di ayat ini begitu istilahnya ya. Nah, jadi sedekah untuk jihad sabilillah sejarahnya ada 400 yang ikut hijrah ke Mekah ini, dari Mekah kemudian itu ada 400 muhajirin, dan itu kebanyakan kehabisan bekal ya, tapi dia nggak mau minta-minta. Nggak mau minta-minta, maka orang para ahliya, orang-orang kaya itu yang harus paham sendiri, memberikan makan, memberikan pakaian dan macam-macam para muhajirin itu karena dia sudah berjuang di jalan Allah. Lil fuqara illadzi uhsiru fisabilillah. Nah, daripada ini jadi karena ada anggapan bahwa mereka adalah orang yang nggak paham itu mengira orang kaya, kan nggak minta-minta dianggap orang kaya, sebab tidak mengemis. Nah,
yang dikehendaki Allah ini. Meskipun kita miskin nggak usah minta-minta itu loh. Tapi di kita ini waduh menyedihkan ya. Yo sehat, orang suwiris semoga ya. Ngemis, naik motornya standarnya jauh gitu, ngemis itu kan nggak pas itu. Ya Pak ya. Itu yang ngemis itu kadang naik motor loh. Mobil malah. Mobil. Ini yang merusak tatanan agama Islam seperti itu. Ya. Baik, kemudian sedekah sembunyi terbuka siang dan malam. Jadi terbuka atau sembunyi-sembunyi siang dan Allah, maka Allah akan jamin bahagia dunia akhirat di ayat 274. Ya. Tapi bukan berarti kalau siang terus misalnya habis bagi nasi banyak itu terus selfie itu udah nggak boleh itu bukan terbuka lagi, tapi itu udah varia menampakkan sedekahnya di foto selfie dikirim kemana-mana itu nggak boleh, sudah nggak ikhlas namanya itu ya, atau untuk mencari ujub ya. Al-nahkun awwaluhum bilaili wa nahari sira wa aliyatan. Ya, tanya ya, sedekah sembunyi terbuka siang atau malam. Dan yang kedua, walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan khawatir ya. Kalau engkau sudah sedekah siang malam atau terbuka mau sembunyi, yang penting pokoknya ridha Allah, tidak berharap apa-apa, maka Allah menjamin dunia akhirat akan selamat terang ya. Tidak cemas dan takut ya. Mudah-mudahan sedekah seperti itu. Cepat saja 275. Allah haramkan riba, halalkan jual beli. Ini perlu pembahasan berlanjut ya. Alladzina ya'kuluna riba la tahum. Jadi artinya bahwa pemakan riba tidak mampu berdiri ya. Yakumu itu berdiri. Hakimun salah, aku dari kata yang sama ya. Orang makan riba, siapa mereka nanti kita terangkan ya. Illa kama yaqulu ladzina yatakhaddathu syaitanu minar mas. Artinya mereka itu, ini karena konteksnya nanti di akhirat ya. Di akhirat itu yang di dunia itu hobinya makan riba, tidak bisa berdiri. Nek berdiri sempoyongan kayak setanan kesurupan gitu ya, dan itu dianggap penyakit gila ya. Nah, ini kan firman Allah kan mengingatkan kita semuanya ya. Ya, jadi Allah harapkan riba, harapkan jual beli. Kemudian kalau inamal pehu mislu rohi. Jadi kenapa Allah seksa mereka? Karena mereka menganggap bahwa riba itu sama dengan jual beli. Maka Allah murka itu. Mereka berkata riba ya sama dengan jual beli. Ini yang dimurkai Allah seperti itu. Maka terus diseksa dengan mabuk itu, berdirinya nggak pernah bisa berdiri. Ya. Kemudian di ayat 276 pahala sedekah berlipat, riba datangkan musibah. Ya. Yang hakullahu riba wa nuhyi sedekah. Jadi riba itu dimusnahkan Allah dan sedekah itu yang disuburkan Allah gitu ya. Nah, riba tidak berkah. Dan Allah suburkan sedekah. Ini yang dimaksud di sini adalah kita diminta untuk banyak-banyak sedekah gitu ya. Kemudian di ayat berikutnya 277 tidak khawatir dengan akhiratnya. Yang dimaksud ini adalah apa? Wa'amil sholihati wa aqamus shalah wa atu zakah. Jadi orang yang seperti kita nih Allah ya, rajin sholat, rajin bersedekah, rajin ngaji, kemudian sholat berjamaah, ini sangat khawatir dengan akhiratmu. Allah menjamin akhiratmu akan selamat ya. Nama soleh, jalan sholat, macam-macam ini ya. Ini akan dijamin di surga Allah ya. Ada tatanan dunia itu, dan itu kalam Allah ya. Maka kita wajib untuk mentaatinya. Pokoknya udah sholat berjamaah, ngaji bareng, nanti bosan.
mau tidak mau ya, itu harus kita lakukan, itu wajib, dan kita akan jadi hidup yang bahagia, sejahtera dunia akhirat ya, dan di sana akan ketemu dengan dengan kenikmatan yang luar biasa ya. Kalau kemarin laki-laki itu ya dapat hadiah 72 bidadari itu hatinya sohah ya. Kemudian di ayat 28 bagaimana terhadap sisa riba. Jadi orang yang hobinya riba dia diingatkan karena belum tahu, dia nggak dosa ya. Tapi setelah diingatnya itu dia mulai dihitung. Kalau masih teruskan dia dosa, kalau dia berhenti dia dapat pahala. Maka di sini dia 78 dikatakan wadaruma bagian minar riba in kuntum mu'minin. Jadi kalau orang beriman maka segera berhenti dari sadar bahwa riba itu betul-betul akan dimusnahkan Allah. Jadi ibu ya paham ya riba ini. Nah kemudian setelah berhenti ada dua pilihan ya. Sisa riba diambil berarti perang dengan Allah. Jadi kalau dia sudah berhenti izin nagih gitu, nagih kalau dia utang riba loh ya, dia utang riba aku tak tagih, itu namanya dia tetap mengajak perang pada Allah dan Rasul, mengajak perang ya. Maka jika riba diambil, Allah dan Rasul akan mengenai. Ini yang penting kita pahamkan ya, harus berhenti. Kemudian yang terakhir ini antara hutang, tangguhkanlah hutang itu atau sedekahkan. Jadi kalau kita punya piutang gitu kan, kalau ditagih-tagih angel ya, utangnya mau utang gampang, kalau masih tagih angel lah, kita coba kita ikhlaskan atau kita sedekahkan ya. Ya. Itu maksudnya agar kita menjadi pribadi yang baik, yang bisa sedekah ya. Beri tangguh pinjam sampai mampu, kalau nggak mampu ya berarti wantasadaqu khairul lakum. Jadi lebih baik saya sedekahkan pada yang utang itu ya, belum banyak ya. Jika tidak mampu silahkan. Ini yang penting kita pahamkan. Kemudian berikutnya ini ayat karena kita ini agak kita tamatkan ya, sesuai amal perbuatan. Jadi kadang-kadang kita kalau di masyarakat itu ada yang beruntung, yang satu nggak beruntung, kita berucap. Nah ini sesuai dengan amal perbuatan masing-masing gitu ya. Kullu nafsin ma kasabatum wa huwa la yazlamun. Ini maksudnya adalah tiap orang diberi balasan yang setimpal. Di dunia pun sudah begitu, apa di akhirat. Ada nggak merasakan nggak? Kita makan ibu ya. Kalau kita tekun dekat sekali pada Allah tuh namanya ya Allah, panasnya bukan main hari ini ya Allah. Saya ngantar istri ke pasar, berikan tempat pakai yang sejuk, delay ya dapat sejuk tuh. Ya coba. Ono wae itu, ono wae. Kalau kita dekat pada Allah tuh parkirnya diatur Gusti Allah, sejuk. Kok panas ya? Panas wae. Dia ada yang keluar satu, sejuk itu. Kita masuk situ. Pernah nggak Pak Nur begitu? Pernah nggak Pak Ifta begitu? Semua yang pernah begitu. Pernah mengalami. Ya, itulah ciri khas diberi balasan setimpal. Iki wong kiawe, sholat rajin, ahli sedekah. Ya, itu yang disebut dengan tawasul pribadi yang tempoh hari Habib Mustafa sampaikan itu kan. Wasilah itu ya. Doanya langsung dikabul. Ya Allah hari ini HP Mustafa teko, kok kirim mie ayam usulnya pernah ya kemarin. Kayak mie ayam sah, guru pakai kewe. Ya, gitu ya. Nah, kemudian, ini yang terakhir ya. Ini ayat ini berkisah tentang pinjam meminjam, harus ada saksi, 2 orang dan tertulis ya. Yang dimaksud ini hukum hutang ya di 83, kemudian di 2 yang terakhir ini ya, ini ya, ini ayat orang ayat 3 and 1
Orang baca 23284 pasti mungkin orang baca 284 dan 286, betul nggak? Itu dianggap 3 in 1, ayat 3 in 1. Dan selalu kita baca habis sholat, betul nggak? Semua pasti baca, ibu ya, habis sholat pasti baca. 5 sholat fardu pasti baca itu, ya. Mau jalan baca itu, nggak mungkin ini baca, ya. Yang diwujudkan ma fi samawati wa ma fil ard, nah, ya, itu pasti dibaca. Jadi ini ayat Iwan ini penting sekali untuk kita hafalkan, ya. Nah, alhamdulillah berapa pertama dari ini, ya. Allahumma tawil umurah wa khairan amal sholihah. Kita semuanya ini, ya, kita berdoa kepada Allah, panjangkan umur kami semuanya ini, amin. Juga yang online kebanyakan dan tahu sehat walafiat, ya, agar bisa beramal soleh dan selalu bisa mengikuti pengajian, ya. Allahumma fi afiyati badani wa afiyati sa'i wa afiyati basari, jadi bisa sehat badan kita, mata kita bisa melihat, baca Quran, telinga kita bisa mendengarkan. Ini yang penting kata Nabi, ya. Ya Allah, siapkan sahwi rohani kami seluruh jamaah MSI baik yang offline dan online, ya. Hari ini kita mensyukuri nikmat-Mu sudah tamat Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Kuatkan iman dan tawakkalnya, ya Allah. Jauhkan dari sifat futur. Futur itu apa? Futur itu jenuh, bosan. Ya maka besok seringan, ya Pak Kiai Tuman ke depan. Itu seringan biar nggak futur, nggak jenuh. Sehingga dengan niat dan tekad akan melanjutkan kajian tafsir sampai 30 juz. Berarti nanti minggu depannya lagi kita bicara Al-Imran. Ya, ada sesuatu yang menantang kita. Kalau Al-Baqarah begini nggak paham, apa sih Al-Imran itu? Nah, kita coba paham, ya, dalam rangka amalan sholehah. Karena itu yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami berikan kepada Bapak